Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Minggu-minggu yang terdahulu kita sudah membahas tentang pengadaan barang. Ya, mulai dari membuat perencanaannya, cara pengadaannya bagaimana, kemudian ketentuan umum etika pengadaan bagaimana, ini sudah kita bahas pada minggu yang kemarin. Dua minggu ini kita mulai dengan kompetensi dasar yang kedua, yaitu penyaluran dan distribusi barang jasa. Pengertian dari penyaluran yaitu proses pemindahan barang dan tanggung jawab atas pemanfaatan barang. Jadi penyaluran itu adalah suatu proses pemindahan barang dan tanggung jawab atas pemanfaatan barang. Jadi katakanlah sebuah kendaraan misalnya dari pemerintah kemudian diberikan kepada suatu kantor atau misalnya sekolah untuk bergunakan, maka di situ terjadi pemindahan barang yang tadinya dari kantor pusat pemerintah misalkan atau dari provinsi kemudian berpindah ke kantor yang menggunakan. Nah, di samping itu juga ada perpindahan tanggung jawab. Setelah barang itu diserahkan ke satu unit kerja, maka segala resiko yang terjadi atas kerusakan barang ini menjadi tanggung jawab si user atau pemakai. Ini adalah proses pemindahan barang dan tanggung jawab. Berikutnya, pemindahan tanggung jawab ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemindahan cara bukti. Pemindahan cara bukti ini adalah pemindahan hak tanggung jawab barang. Jadi hanya pemindahan hak dan tanggung jawab fisik barang secara penuh kepada pihak user dalam internal organisasi. Jadi secara umum yang namanya barang itu harus dicatat dalam buku inventaris. Apabila barang itu sudah dicatat dalam buku inventaris, misalkan di SMK 1 ini barang sudah dicatat dalam buku inventaris, kemudian barang yang ada di gudang kemudian dipinjam atau akan digunakan katakanlah untuk jurusan teknik informatika untuk praktek, maka di sini hanya pemindahan fisik, pemindahan hak dan tanggung jawab fisik barang. Di situ tidak ada pemindahan tanggung jawab secara administratif. Berbeda dengan pemindahan tanggung jawab yang kedua, yaitu pemindahan hak dan tanggung jawab secara fisik administratif. Ini adalah pemindahan pengelolaan atas barang dan segera dicatat dalam buku inventaris. Saya contohkan tadi, apabila kita menerima bantuan peralatan, katakanlah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan ke SMK 1 Wonosobo. Setelah barang diterima, ya, sini ada perpindahan barang dari pemerintah provinsi ke SMK 1. Ini harus segera dicatat dalam buku inventaris. Ya, ini berbeda dengan pemindahan yang pertama. Dalam satu unit organisasi, dalam internal organisasi, barang yang ada di gudang SMK Negeri 1 Wonosobo dipakai oleh jurusan teknik informatika yang ada di SMK 1. Maka karena ini masih dalam satu internal organisasi, pemindahannya itu pemindahan secara Sedangkan kalau antar organisasi, antar itu ada pemindahan
hak bertanggung jawab secara fisik administratif. Kemudian dalam penyaluran ini ada asas penyaluran, ini dalam kelengkapan dari Kepdiknas ya tahun 83. Pertama adalah tepat waktu. Maksudnya adalah pada saat sarana dan prasarana dibutuhkan barang, pada saat sarana dan prasarana dibutuhkan, barang tersebut sudah tersedia di tempat. Ini penyaluran harus seperti itu. Alat ini akan digunakan untuk ujian pada bulan September, adalah komputer. Nah, setelah kita diberitahukan bulan bagian akan digunakan untuk ujian pada bulan September, maka pada saat barang itu dibutuhkan, barang tersebut harus sudah siap. Paling tidak sebelum bulan September, barang tersebut sudah namanya asas tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah asas jumlah. Jumlahnya adalah sarana dan prasarana dibutuhkan tidak lebih dan tidak kurang, itu tepat jumlah. Jadi katakanlah butuhnya 10 ya, kita kirim 10, maka ini asas penyalurannya tepat jumlah. Kemudian yang berikutnya asas penyaluran yang ketiga adalah tepat mutu. Tepat mutu ini sarana dan prasarana yang disalurkan memenuhi spesifik yang diinginkan. Saya pernah menjelaskan bahwa kebutuhan laptop atau komputer untuk satu jurusan dengan jurusan lainnya berbeda spesifikasinya. Kalau komputer atau laptop yang dibutuhkan di jurusan atau di kelompok ISMEN, akuntansi, PKP atau di jurusan IDP, ini speknya katakanlah core 7, kalau dia dari prosesornya ini sudah cukup. Tetapi kalau untuk jurusan multimedia yang biasa digunakan untuk rendering video, maka paling tidak speknya minimal Core i5. Jadi jauh antara Core 7 ya, atau Core i3 atau Core i5 atau Core i7 yang paling tinggi. Ini paling tidak Core i5. Ini speknya berbeda. Tepat mutu ini adalah sarana jalan ini memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Demikian pula jangan sampai untuk jurusan katakanlah kelompok menggunakan laptop yang spesifikasinya terlalu tinggi, menggunakan Core i7, maka ini pemborosan ya. Ini yang disebut dengan tepat mutu sesuai dengan yang dibutuhkan, spesifikasinya atau mutunya. Kemudian kronis, yaitu benar dari pemborosan baik dari segi barang maupun finansial. Jadi dalam penyaluran barang ini perhatikan supaya barang yang dikirimkan ini jangan sampai terjadi pemborosan tadi ya, artinya barang yang dikirim terlalu mahal atau tadi saya contohkan speknya terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita membutuhkan mobil praktek untuk jurusan otomotif, kita belinya Toyota Alphard. Nah, ini namanya pemborosan. Kemudian asas penyaluran menurut Indulgen Ajmi Santa Maria ini dalam buku
administrasi sarana prasarana ini, asas penyaluran ada beberapa. Yang pertama adalah ketepatan jenis dan spesifikasi perbekalan atau barang-barang yang disampaikan. Asas yang pertama. Jadi saya contohkan yaitu bahwa barang yang disampaikan itu harus sesuai dengan jenis dan spesifikasi perbekalan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang disebut dengan ketepatan jenis dan spesifikasi perbekalan. Kemudian yang ketepatan nilai perbekalan yang disampaikan. Jadi barang yang disampaikan ini harus sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Berarti tidak kurang ataupun tidak lebih dari nilai yang telah ditetapkan. Katakanlah kalau anggarannya 100 juta untuk katakanlah 10 komputer, maka yang dikirimkan juga 10 komputer dengan nilai 100 juta. Ya, ini yang dimaksud dengan ketepatan nilai perbekalan. Nilai yang disampaikan harus sesuai. Ya, jadi jangan sampai misalkan kita diberitahu akan menerima barang seharga 100 juta, setelah kita terima ternyata harganya sebenarnya 80 juta. Nah, ini berarti tidak tepat nilai. Kemudian yang ketiga, ketepatan jumlah perbekalan yang disampaikan tadi sudah tepat juga. Ya, perbekalan yang dilakukan oleh daya komputer tidak kurang ataupun lebih dari seharusnya. Kita akan mendapatkan 100 buah buku, dikirimkan 100 buah buku. Kita membutuhkan komputer 40 buah yang akan diserahkan unit 40 buah ini, yang dikatakan tepat jumlah. Kemudian ketepatan waktu penyampaian tadi disampaikan dengan pertemuan berdinas, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan permintaan perbekalan ke unit kerja. Jadi sesuai dengan permintaan unit kerja, butuhnya apa, ini barang sudah dikirimkan dan waktu pengirimannya sesuai dengan jadwal atau waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima, ketepatan tempat penyampaian sesuai dengan unit yang membutuhkan dan tidak mengganggu aktivitas unit kerja. Jika katakanlah kalau yang akan dikirim itu SMK di satu Wonosobo, maka barang itu disampaikan ya ke SMK di satu Wonosobo. Jangan sampai misalkan dalam penyaluran menyampaikan barang yang kami kirimkan ke SMK 1 Magelang, silakan diambil. Maka ini adalah tidak sesuai dengan tempat penyampaian. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang F, ketepatan kondisi logistik yang disampaikan. Barang yang disampaikan ke unit kerja ini merupakan barang yang dia pakai, ya, atau bisa dipakai, jadi tidak dalam keadaan rusak. Ini ketepatan kondisi, ya, kondisi logistik atau barang yang disampaikan. Jadi kita mendapatkan bantuan mobil untuk operasional di satu sekolah, tapi barang yang dikirimkan itu mobil yang rusak, silahkan diperbaiki kemudian dipakai. Maka ini adalah tidak sesuai dengan ketepatan kondisi logistik. Walaupun itu barang yang tidak pernah dipakai, ya, dalam
kondisi 70% atau berapa persen, tetapi barang tersebut harus siap untuk digunakan. Artinya pada waktu kita menyerahkan, barang tersebut bisa digunakan. Ini ketepatan kondisi. Kemudian pengertian distribusi. Ada beberapa pengertian atau definisi dari beberapa tokoh-tokoh. Sini saya akan menyebutkan dua. Yang pertama adalah menurut Tawi, dikatakan bahwa distribusi adalah aktivitas mendistribusikan atau mengirim barang dan jasa untuk menjangkau konsumen akhir. Distribusi aktivitas mendistribusikan atau mengirimkan barang dan jasa untuk menjangkau konsumen akhir atau pemakai. Menurut Tawi. Kemudian Al-Sawi, ini distribusi adalah aktivitas memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Ada poin-poin tertentu untuk aktivitas memindahkan barang atau produk dari sumber ke konsumen atau ke pemakai akhir, kemudian dengan saluran distribusi. Setelah saluran distribusinya saja yang terbahas, ada melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan lain sebagainya, kemudian pada waktu yang tepat. Nah, harapan untuk mengirimkan atau memindahkan barang ke tempat yang relatif jauh, ini membutuhkan alat atau sarana pengangkut atau disebut sarana transportasi. Untuk memindahkan barang yang tempatnya relatif jauh, ini membutuhkan alat atau sarana pengangkut atau disebut dengan sarana transportasi. Nah, dalam manajemen distribusi, alat penyampaian barang dari satu tempat ke tempat lain di situ disebutkan dengan istilah moda. Ya. Alat penyampaian barang dari satu tempat ke tempat lain disebut moda atau juga moda transportasi. Jadi ada istilah moda transportasi, ini adalah istilah dalam manajemen distribusi. Ya, transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama, melancarkan arus barang dan manusia. Jadi transportasi itu yang pertama melancarkan arus barang. Yang kita barang dari produsen kepada yang membutuhkan atau konsumen, ini biasanya menggunakan transportasi. Demikian pula arus manusia, orang yang ingin bepergian dari satu tempat ke tempat lain, ini menjadi lancar karena adanya transportasi. Kemudian yang kedua, menunjukkan perkembangan pembangunan. Ya, itu jelas dengan adanya sarana transportasi ini akan membuat data itu menjadi berkembang. Makanya yang namanya sarana infrastruktur transportasi, baik itu jalan maupun moda transportasinya atau kendaraannya, ini akan mempengaruhi perkembangan suatu tempat. Jadi kalau desa itu jalannya sudah bagus, kendaraan yang kesana sudah banyak, maka desa itu akan berkembang karena banyak barang-barang yang masuk ke desa tersebut dan hasil produksi desa tersebut juga mudah dipasarkan. Ini akan menunjang perkembangan pembangunan. Kemudian yang berikutnya jenis moda transportasi. Menurut menyebutkan ada 4 jenis moda transportasi, yaitu yang pertama moda transportasi darat atau jalan raya. Moda transportasi darat yang paling terkenal ya
paling banyak adalah merupakan alat angkut darat yang paling cepat menuju ke target, efektif, efisien, dan fleksibel. Artinya dimanapun tempat, selama ada jalan dan bisa dilewati, bisa mengirimkan barang ke tempat tersebut. Kemudian fleksibel, mau bawa apa saja, selama itu bisa dinaikkan ke truk, ini bisa. Juga efektif dan efisien, karena untuk muatan yang relatif banyak ini biayanya menjadi relatif lebih murah. Ya, itu. Nah, truk di sini ada dua jenis truk. Ini menurut manajemen distribusi atau transportasi ya. Yang pertama istilah muatan truk berat atau dengan MTB. Ini dengan muatan lebih dari 14 ton, ya, mulai dari trailer, tong dan lain sebagainya. Ini masuk kelompok muatan truk berat sampai muatan mencapai 50 ton. Ini muatan truk berat, termasuk kontainer dan sebagainya. Kemudian yang muatan truk ringan, ya, engkol. Ini kapasitas maksimal itu adalah sekitar 14 ton sebenarnya, atau aturannya 12 sampai dengan 14 ton maksimal. Jadi lebih dari itu termasuk kategori muatan truk berat. Ya, moda transportasi darat ini yang pertama dapat menjangkau segala medan yang tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi lain. Nah, sekali lagi ini transportasi darat. Jadi medan yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain, kereta api tidak bisa, kapal jelas tidak bisa, pesawat terbang tidak bisa. Maka dengan truk ini, dengan transportasi darat ini dapat dijangkau. Nah, medan yang terjangkau oleh moda transportasi lain. Yang kedua, lebih fleksibel untuk menyesuaikan komoditi yang diangkut. Ada truk yang biasa memuat pasir, truk memuat kayu, truk memuat sayur mayur, dan lain sebagainya. Ini lebih fleksibel. Bahkan ada truk yang khusus memuat air minum, dan nanti baknya disesuaikan dengan komoditi yang dimuat. Ini kelebihan dari transportasi darat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang optimum, baik jarak pendek maupun jarak jauh dari satu titik ke titik yang lain. Pelayanan yang optimum ini adalah hubungannya dengan kualitas, ya, kualitas pelayanan. Jadi tadi dikatakan bisa mencapai ke titik-titik yang diinginkan selama ada prasarana jalannya. Ini barang bisa dikirimkan. Kayu-kayu dari tengah hutan ini dibawa pakai truk sampai ke pabrik kayu atau penggajian kayu. Ini bisa dilakukan oleh moda transportasi darat. Nah, ini memberikan pelayanan yang optimum baik jarak pendek maupun jarak jauh. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu hampir setiap produk dapat diangkut menggunakan truk sekalipun melalui modifikasi. Dari saya sampaikan, ini truk biasa digunakan untuk muat pasir, model baknya seperti ini, muat kayu, baknya seperti ini. Itu ada truk yang biasa digunakan untuk mengangkut sepeda motor, model baknya seperti ini dan lain sebagainya. Ini bisa dimodifikasi. Setiap produk ini dapat diangkut menggunakan truk, ya, bahkan truk bisa membawa mobil, ya, towing gitu ya. Kemudian kita
oleh jadwal perjalanan. Seperti dengan kereta api, pesawat terbang, ini pengiriman barang biasanya sesuai dengan jadwal. Tetapi kalau moda transportasi darat ini tidak terkait oleh jadwal. Mau berangkat pagi, siang, sore, malam, sesuai dengan kebutuhan ini bisa. Ya. Kemudian di samping kelebihan-kelebihan, transportasi darat ini juga memiliki kelemahan ataupun kekurangan. Kelemahan yang pertama, ini daya angkut terbatas. Jelas. Jadi dikatakan kalau NTB yang maksimal 50-60 ton itu sudah maksimal. Ya, lebih dari itu kalau nanti kendaraan itu melewati tanjakan ini tidak bisa. Kemudian untuk barang-barang yang secara tonase tidak besar tetapi dari ukuran besar ini juga terbatas karena lebar dan panjang baknya terbatas. Ya, ini yang dimaksud dengan daya angkut terbatas. Berbeda dengan kereta api. Kalau kontainer itu 2 kontainer ya 1, 2 saja tidak bisa. Ya, kalau kontainer 2 digandeng juga kesulitan. Jadi tidak ada kontainer gandeng itu tidak ada lah. Tapi kalau kereta api membawa kontainer itu bisa 50 buah itu bisa. Ya, bahkan dengan ditumpuk 100 juga bisa. Ini perbedaannya moda transportasi darat dan kereta api ya, nanti kita bahas juga. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua adalah oleh regulasi kelas jalan yang jauh. Jadi jalan itu sebenarnya memiliki kelas. Jalur utama provinsi itu biasanya kelas 2. Tapi kalau jalan kelas 1 itu adalah jalur pantura, di mana di jalur kelas 1 itu semua kendaraan sampai tonase 60 ton pun boleh melewati. Tapi kalau jalan seperti dalam kota ini biasanya jalan kelas 3. Tonasenya sebenarnya terbatas, kemudian lebar truk yang lewat juga terbatas. Jadi kalau Anda lihat truk besar-besar masuk kota yaitu truk yang melanggar kelas jalan. Ya, tapi sebenarnya ada aturan bahwa tiap jalan itu mempunyai kelas. Nanti Anda bisa melihat ada papan lalu lintas, ada aroma lintas, berarti jalan kelas 4, ada aroma 3, berarti jalan kelas 3. Itu biasanya ada. Ini ada regulasi atau aturan yang mengatur kelas jalan seperti ini, masuk kelas berapa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, tidak dapat melayani pengangkutan massal terhadap jenis kebutuhan umum dan strategis seperti BBM, ini sekali lagi tidak dapat melayani pengangkutan massal. Pengangkutan massal itu pengangkutan yang dalam jumlah besar. Anda mungkin pernah melihat kereta api membawa pemain. Itu yang dibawa bisa ribuan sak, ya, puluhan ribu bahkan itu bisa. Aspal juga tidak hanya 1-2, tapi massal. Puluhan ribu aspal, drum aspal itu bisa. Kalau menggunakan truk, membawa gas ya, satu truk ada 1 tangki sekitar 12.000 misalkan kalau itu BBM ya. Maka kalau kereta api ini bisa membawa tangki itu bisa berpuluh-puluh karena panjang.
Tapi truk itu hanya satu, ini yang dimaksud tidak melayani pengangkutan massal itu dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, itu kelemahan yang berbeda dari moda transportasi. Yang keempat, gaya angkutan per unit dalam jumlah besar lebih mahal. Nah, jadi kalau kapasitasnya maksimal satu truk katakanlah 25 ton, ya sudah maksimal itu lebih dari itu, maka biayanya akan lebih mahal biaya perizinan. Berbeda dengan kereta api, karena yang diangkut banyak sekali, maka per unitnya bisa murah. Ya, ini perbedaan biaya angkut per unit dalam jumlah besar dan jumlah kecil itu berbeda. Kalau dalam jumlah kecil itu akan lebih mahal, tapi kalau dalam jumlah besar moda transportasinya seperti kereta api itu dihitung itu akan lebih murah. Jadi salah satu kelemahan moda transportasi darat itu biaya angkutnya kalau dihitung itu kalau dalam jumlah besar itu lebih mahal. Kemudian moda transportasi yang kedua yaitu rail transportation atau transportasi menggunakan jalur rel, yaitu kereta api. Rail transportation ini menggunakan jalur rel ini merupakan jenis moda transportasi massal, ya, jenis transportasi massal bisa membawa barang dalam jumlah banyak, relatif banyak. Transportasi ini hanya dapat melayani angkutan dari titik ke titik tertentu atau stasiun. Nah, tadi sudah kita bahas kelebihan moda transportasi darat itu bisa menjangkau medan-medan yang tidak bisa dijangkau transportasi seperti railroad ini. Nah, kalau truk itu selama masih ada jalan yang bisa dilalui, dia bisa mengirimkan barang ke tempat tersebut. Dicontohkan bahkan kayu dari tengah hutan bisa dibawa pakai truk karena ada jalannya. Tetapi kalau railroad transportation ini hanya melayani angkutan dari titik ke titik tertentu dari stasiun ke stasiun yang lainnya. Ya, ini railroad transportation. Nah, kereta api ini mempunyai kelebihan. Yang pertama jelas, daya angkut besar. Ya, sudah saya jelaskan kereta api itu kalau semua itu bisa ratusan ribu sak. Kalau truk mungkin hanya ribuan. Kemudian yang kedua, tidak terikat oleh regulasi kelas jalan. Yang dibawa berapa ton pun beratnya, totalnya bisa ratusan ton yang dapat kereta api, itu tidak terikat regulasi. Tidak ada jalan kereta api pakai kelas-kelasan, tidak ada. Ya, selama itu bisa dilalui, boleh. Ini yang tidak terikat. Kemudian yang berikutnya dapat melayani pengangkutan massal, ya, terhadap berbagai jenis kebutuhan atau komoditi umum khusus dan strategis. Tadi disampaikan contohnya dari BBM, semen, aspal, dan lain sebagainya. Ini bisa mengangkut dalam jumlah besar sekaligus. Ini kelebihan moda kereta api. Kemudian kelebihan yang lainnya, biaya angkut per unit dalam jumlah besar lebih murah. Tidak saya jelaskan, karena dia bisa mengangkut dalam jumlah yang banyak, maka kalau dihitung per unit ini biaya angkutnya bisa murah. Kemudian yang kelebihan dari kereta api itu tepat waktu.
berangkat jam berapa sampai tujuan jam berapa, ini relatif tepat. Nah, kalau naik kereta api itu sampai di sana tiba jam 10.15 nanti ya, jam 10.15 sudah sampai. Mengapa? Karena kereta api menggunakan jalur sendiri, ya, tidak perlu ngerem, ya, tidak ada gangguan, ini jalan terus sehingga dia relatif tepat waktu. Bahkan di perempatan jalan raya pun dia selalu menang. Transportasi darat itu kalau di persimpangan kereta api dia mengalah berhenti dulu kereta apinya yang lewat dulu. Ini mengapa tepat waktu, ya. Ongkos angkut per unit lebih murah tadi tidak. Kemudian kelemahan dari moda kereta api ini yang pertama, tidak dapat menjangkau medan yang berbukit jelas. Berkelak-kelok terlalu nikung juga tidak bisa, berbukit nanjaknya terlalu tinggi juga tidak bisa. Ini kelemahan. Yang kedua, kurang fleksibel karena keterbatasan rel. Nah, jadi tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang stasiun dan lain sebagainya, ini karena keterbatasan rel, ya. Ini kurang fleksibel, tidak seperti kendaraan roda 4 bisa menggak-menggok sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kurang dapat memberikan pelayanan yang optimum terhadap jarak pendek. Jadi untuk kereta api itu khususnya pengangkutan barang ini biasanya adalah jaraknya itu cukup jauh. Jadi tidak ada terus muatan kereta api jaraknya hanya 30 km saja. Karena kalau terlalu pendek, ongkos bongkar dan muatnya ini menjadi besar. Artinya biasanya transportasi menggunakan kereta api biasanya untuk jarak jauh. Nah, mengapa? Karena dalam angkutan kereta api itu juga ada biaya bongkar muat. Terus juga ada biaya bongkar muat. Ini kalau jaraknya pendek, itu kalau kereta api lebih. Ini yang maksud dengan tidak dapat memberikan pelayanan optimal terhadap jarak pendek. Kemudian yang berikutnya, tidak dapat memberikan layanan dari satu titik ke titik yang lain. Di samping titik-titik yang tidak ditentukan. Sudah disampaikan, kereta api itu bisa memberi layanan hanya dari stasiun A ke stasiun B. Nah, kalau dia akan membawa barang pabrikan ya, dari perusahaannya itu membawa dari pabrik ke stasiun. Nah, nanti dari stasiun turun lagi di stasiun. Dari stasiun tujuan ke tempat konsumen ada transportasi lagi. Ya, maksudnya nanti transportasi rel dan juga transportasi darat ini juga ada ketergantungan dengan transportasi darat ini karena mereka hanya bisa bawa dalam satu titik ke titik yang lain. Kemudian yang E, terikat oleh jadwal perjalanan. Jadi kalau kelebihan moda transportasi darat ini tidak terikat jadwal, mau berangkat pagi, siang, sore, malam bisa, tapi kalau kereta api ada jadwal perjalanannya, dia berangkat jam berapa, jam 8, jam 10 atau jam berapa, ada jadwalnya karena penggunaan relnya itu bergantian, ya. Ini salah satu kelemahan dari moda kereta api adalah terikat oleh jadwal perjalanan. Baiklah, Anda semua dijelaskan apa itu penyaluran, distribusi, asas-asasnya apa,
Nah, kemudian moda transportasi yang digunakan ini sementara kita bahas adalah moda transportasi darat berupa truk dan moda transportasi railroad transportation atau menggunakan jalur rel kereta api. Nanti berikutnya akan kita bahas lagi tentang moda transportasi yang lainnya. Cukup sekian dulu, sampai bertemu kembali. Selamat belajar dan tetap semangat.